Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 122. Saya akan membacakan Mazmur 122 ayat 1-2. Tertulis demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Saudara dikasih Tuhan, seorang anak muda begitu giat bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Ia bangun begitu pagi, mempersiapkan dirinya, dan pergi ke kantor dengan penuh semangat. Hari Sabtu digunakannya untuk kegiatan olahraga dan berbagai hal lainnya. Sejak pagi sudah bangun dan mulai berlari pagi. Tapi masuk ke hari Minggu, ia menjadi malas bangun dan juga malas ke gereja. Ketika teman-temannya mengajaknya beribadah, ia hanya mengatakan titip salam buat Tuhan. Suatu waktu anak muda ini mengalami sakit yang membuatnya tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Ia tidak bisa masuk ke kantor dan selama beberapa minggu ia hanya di rumah saja. Pada saat itu ia merenungkan apa yang telah ia lakukan selama ini. Betapa ia giat untuk bekerja, tapi malas untuk kegiatan ibadah. Ketika ia sudah sembuh, ia pun mulai giat untuk beribadah kepada Tuhan. Penelitian menunjukkan bahwa di hari Minggu, begitu banyak orang yang menjadi malas dan tidak bergairah. Keadaan ini disebut dengan istilah lazy Sunday. Sikap malas di hari Minggu ini menyebabkan keadaan psikologis yang tidak baik. Untuk melawan setiap kemalasan ini, milikilah sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya ibadah di rumah saja, tapi beribadahlah dengan orang-orang percaya dalam suatu tempat ibadah bersama-sama. Beribadah setiap hari Minggu bukan saja memberikan kondisi psikologis yang baik, tapi juga mengandung janji berkat Tuhan bagi setiap kita yang setia. Dalam Mazmur 122 ayat 1-2 ini tertulis, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Raja Daud mengungkapkan sikap hatinya yang selalu bersukacita ketika akan pergi beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Sukacita itu sudah ada sebelum ia berangkat, selama perjalanan, dan saat beribadah. Ketika pulang dari sana, sukacita itu juga terus dirasakannya karena lawatan hadirat Tuhan dalam dirinya. Ajakan untuk beribadah disambut dengan gembira dan hati yang penuh sukacita. Walaupun untuk menuju ke Yerusalem dibutuhkan tenaga dan pengorbanan, tapi itu dijalani dengan hati yang gembira. Dalam konteks kita saat ini, kita tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk beribadah, sebab Tuhan hadir di seluruh bumi. Kita dapat beribadah secara lokal di gereja terdekat dengan tempat tinggal kita. Adalah kehendak Tuhan untuk kita beribadah kepadanya, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dalam Ibrani 10 ayat 25 tertulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersuka cita selalu setiap kali ada ajakan untuk beribadah bersama, baik di hari Minggu maupun juga di hari-hari lainnya. Ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan berkat Tuhan yang kita alami ketika kita setia beribadah. Dalam Keluaran 23 ayat 25 tertulis, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan, terus berkobar dan antusias dalam beribadah. Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk kami memiliki sikap hati yang selalu bersuka cita untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak bermalas-malasan terhadap Engkau, sementara untuk yang lain kami begitu giat. Kami mohon kekuatan-Mu dan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, untuk memenuhi hati kami dengan kerinduan yang sungguh untuk mencari Tuhan, untuk beribadah dengan penuh sukacita. Ajar kami untuk kami fokus kepadamu Tuhan, dan mewujudkan secara nyata cinta kasih dan kerinduan kami kepadamu dengan setia beribadah dan melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan sukacita melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkanlah kasih dan rahmat-Mu, supaya setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan pribadi dan pengenalan akan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah semua umat-Mu di mana saja berada, dan berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.